Ya, kisah sedih Martin Paes sebelum resmi menjadi WNI, sang nenek ternyata punya peran ini. Ramai-ramai media asing sorot timnas RI yang kalah dengan skor 1-2 dari Irak, sebutkan ini. Simak selengkapnya hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Calon pemain timnas Indonesia Martin Paes membagikan cerita mengharukan sebelum mengambil sumpah menjadi WNI. Martin Paes resmi menjadi WNI setelah melakukan pengambilan sumpah di kantor wilayah atau Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Selasa 30 April. Namun Martin Paes belum bisa langsung bermain bersama timnas Indonesia karena proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI belum tuntas. Ya, proses perpindahan federasi penjaga gawang berusia 25 tahun ini mengalami masalah karena sebelumnya pernah membantu timnas Belanda U21. Ya, di balik proses naturalisasi Martin Paes ada kisah sedih sekaligus mengharukan. Dia mengatakan bahwa motivasi untuk bisa memperkuat skuad Garuda adalah dari sang nenek yang punya darah Indonesia. Saya ingin bermain untuk Indonesia karena pertama-tama ini adalah penghormatan kepada nenek saya, kata Paes. Paes mengungkapkan sang nenek meninggal dunia pada bulan lalu dan mengaku sangat kehilangan sosoknya. Dia meninggal sebulan yang lalu dan saya sangat-sangat dekat dengannya. Percakapan terakhir kami sebelum dia meninggal adalah tentang ini. Saya melihat senyuman di matanya yang sangat berarti baginya, kata kiper kelahiran Nijmegen Belanda tersebut. Selain itu, Paes juga menilai bahwa sepak bola Indonesia dalam beberapa waktu terakhir meningkat sangat luar biasa. Dan kalau Anda melihat ke sisi sepak bola ada banyak peluang di sana. Ya, kami hampir lolos ke Olimpiade pada bulan Agustus dan kita sudah sangat dekat dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Amerika. Saya sangat bersyukur dan diberkati punya kesempatan ini dan orang-orang di sana sangat ramah, serasa di rumah sendiri, ujar Martin Paes. Ya, ramai-ramai media asing menyoroti kesalahan timnas RI di Piala Asia U23 melawan Irak pada tadi malam. Diketahui dalam laga perebutan tempat ketiga menuju Olimpiade itu, tim asuhan Sinteyong harus kalah setelah duel ketat dengan Irak di skor akhir 1-2. Reuters menulis artikel berjudul Iraq Secure Olympic Breaths as Jassim's Extra Time Strike Downs Indonesia. Disebut bagaimana timnas RI awalnya unggul tapi kebobolan kemudian dan berlanjut hingga waktu tambahan. Irak mengklaim jaminan tempat ketiga bagi Asia di Olimpiade Paris pada Kamis dengan kemenangan 2-1 di perpanjangan waktu atas Indonesia yang memastikan mereka finish di peringkat ketiga di Piala Asia U23 Qatar. Ivar Jenner memberikan keunggulan bagi Indonesia yang berupaya lolos ke Olimpiade untuk pertama kalinya sejak tahun 1956 di menit ke-19 lewat tendangan mendatar ke sudut gawang Hussein Hassan. Namun sundulan jarak dekat Zaid Tahsin 8 menit kemudian menyamakan skor dan butuh waktu sampai menit ke-6 perpanjangan waktu bagi kedua tim untuk menemukan pemenang ketika Ali Jassim mencetak gol. Hal yang sama juga dimuat di media olahraga internasional ESPN. Media itu menulis artikel berjudul Indonesia made to wait for Olympic qualification after defeat in AFC U23 Asian Cup third place playoff. Indonesia harus memenangkan kualifikasi antar benua kalau mereka ingin mencapai turnamen sepak bola putra Olimpiade untuk pertama kalinya sejak tahun 1956 setelah kehilangan kemajuan otomatis dengan kekalahan 2-1 dari Irak di perebutan tempat ketiga playoff Piala Asia AFC U23 2024. Awalnya segalanya tampak positif bagi tim Indonesia yang sudah melampaui semua ekspektasi dengan mencapai sejauh ini dalam debut turnamen mereka ketika mereka memimpin pada menit ke-19. Dan setelah tendangan sudut pendek berhasil dihalau hanya sampai ke tepi kotak penalti, Ivar Jenner melepaskan tendangan rendah yang kuat dari jarak 25 yard yang tak dapat ditahan oleh kiper lawan Hussein Hassan dan di tiang dekat ya meskipun ada bantuan darinya. Tapi 8 menit kemudian Irak membalas ketika kiper Indonesia Hernando Ari gagal menangani bola mati dengan baik dan mengirimkan bola dengan berbahaya ke dalam kotak penalti di mana Nihat Mohamad akan memanjat paling tinggi dan menyundul bola ke arah garis untuk disaksikan oleh Zaid Tahsin dari jarak 1 yard. Ya, meski begitu ton positif masih diberikan ESPN, media itu menegaskan RI masih bisa masuk ke Olimpiade sebagai tim keempat dari Asia. Tapi harus mengalahkan Guinea pada Kamis depan kalau mereka ingin memesan tiket ke Paris akhir tahun ini. Ya, di sisi lain media Vietnam juga menulis bagaimana dramatisnya pertandingan Indonesia dan Irak. Ketegangan disebut terus terjadi termasuk momen-momen mengharukan.
Ya, dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 yang menggemparkan dan juga merupakan kualifikasi Olimpiade, Irak memang menang atas Indonesia dengan kemenangan dramatis mengamankan tempat mereka di Olimpiade Paris mendatang. Kata VNI Express dalam artikel Iraq qualify for Paris Olympics, Indonesia wait continues. Pertandingan di Stadion Abdullah bin Khalifah dipenuhi dengan ketegangan, kegembiraan, dan momen-momen yang mengharukan yang berpuncak pada perayaan gembira bagi tim Irak, sekaligus memberikan Indonesia peluang lain di babak playoff mendatang melawan Jenia. Disebut juga bagaimana pemain Indonesia tampil penuh energi dan semangat sejak awal. Irak menggunakan fisik dan kekuatan udara, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik cepat dan kecepatan pemain mudanya. Ya, masing-masing pihak melakukan beberapa pergantian pemain strategis untuk memperkuat taktik mereka. Namun pergantian pemain bertahan Irak di perpanjangan waktu mungkin memainkan peran penting dalam mempertahankan keunggulan tipis mereka. Ya, perpanjangan waktu terlihat Irak mengambil keunggulan penting lewat gol Ali Jassim sebelum turun minum. Meski kelelahan Indonesia berusaha keras untuk menyamakan kedudukan, mereka melakukan beberapa upaya jarak jauh, namun upaya tersebut tidak terlalu mengancam gawang Irak. Ya, sementara Irak kini dapat berharap untuk berkompetisi di Paris, Indonesia harus berkumpul kembali dan mempersiapkan diri untuk pertandingan terakhir mereka di kualifikasi Olimpiade melawan Jenia. Ya, nilai skuad timnas Indonesia melejit jadi yang termahal di Asia Tenggara setelah Martin Paes, Kelvin Verdong, dan Jens Schreven bergabung di skuad Garuda. Ya, kebijakan naturalisasi yang dilakukan timnas Indonesia belakangan ini sudah berhasil membawa banyak kesuksesan bagi sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia berpeluang besar merebut tiket babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di kelompok umur, timnas Indonesia U23 juga ikut menorehkan sejarah dengan mencapai babak semifinal Piala Asia U23 2024 dan sangat dekat dengan tiket Olimpiade Paris 2024. Yang terbaru, timnas Indonesia lewat PSSI sukses menaturalisasikan satu pemain berkualitas lagi, yakni kiper Martin Paes dari FC Dallas, back Kelvin Verdong dari NEC Nijmegen, dan striker Jens Schreven dari FC Dordrecht. Dalam proses dinaturalisasi, mereka semua adalah bintang-bintang berkualitas dan menyebabkan nilai skuad timnas Indonesia meningkat secara drastis. Jika Sinteyong memanggil seluruh nama naturalisasi untuk sisa 2 laga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia, maka nilai skuad timnas Indonesia akan mencapai 15.450.000 euro atau setara dengan 267 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, total 17 per 26 pemainnya bermain di luar negeri. Tentunya dengan nilai skuad ini, timnas Indonesia akan menjadi tim termahal di Asia Tenggara sekarang, unggul jauh dari Vietnam yang hanya 5,7 euro atau Thailand yang hanya 9,63 juta euro saja. Ya, berdasarkan laman Transfer Market, pemain termahal skuad Garuda saat ini adalah Tom Hei yang dihargai hingga 3 juta euro atau 51,9 miliar rupiah. Gelandang ini kini menjadi andalan SC Heerenveen Eredivisie Belanda. Berlanjutnya, naturalisasi bintang-bintang berkualitas menunjukkan bahwa tujuan Indonesia bukan sekedar berhenti di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, melainkan mengincar babak final nantinya. Ya, saat ini timnas Indonesia sudah bisa sepenuhnya menurunkan skuad yang seluruhnya terdiri dari pemain naturalisasi. Bahkan ke depannya, pemain-pemain seperti Egy Maulana, Hernando Ari, Witan Sulaiman, bahkan Marcelino Ferdinand bisa jadi akan kesulitan bersaing memperebutkan posisi starter dengan bintang naturalisasi. Level permainan sepak bola mereka di Eropa sulit ditandingi saat ini. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, naturalisasi penjaga gawang Martin Paes mendapatkan sorotan dari media Vietnam. Mereka merasa ketakutan timnas Indonesia semakin menakutkan dengan tambahan kiper FC Dallas tersebut. Martin Paes tinggal menuntaskan pemberkasan dengan Badan Arbitrase Internasional atau CAS agar bisa eligible membela timnas Indonesia. Sebab ada ganjalan dalam regulasi FIFA terkait bisa tidaknya sang penjaga gawang terkait nasionalitinya. Martin lahir di Nijmegen, Belanda pada 14 Mei di tahun 1998. Darah Indonesianya mengalir dari neneknya yang lahir di Pari, sekarang Kediri, Jawa Timur, pada 20 Maret 1940. Ya, Martin Paes jadi pemain kesekian yang menjadi WNI seutuhnya pada masa kepemimpinan Erick Thohir sebagai ketua PSSI dan Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia.
Agenda FIFA Matchday terdekat Timnas Indonesia adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Martin pada saat ini belum bisa terdaftar sebagai pemain, tetapi dengan sisa waktu yang cukup banyak, agaknya ia bisa segera merampungkan pengumpulan dokumennya dengan CAS. Media Vietnam Sohadat VM turut menyoroti kabar naturalisasi Martin Paes. Dalam ulasannya, mereka cemas keberadaan sang kiper berdarah Belanda ini membuat timnas Indonesia menjadi tim yang lebih kuat. PSSI berencana terus menggalakkan prosedur naturalisasi 3 pemain Belanda lainnya. Antara lain Jens Steven, Kelvin Verdong, dan Ole Romeni. Bintang berusia 27 tahun Verdong dianggap sebagai salah satu bek kiri terbaik di Liga Belanda musim ini. Penguatan kekuatan Indonesia juga secara tidak langsung memberikan tekanan kepada Vietnam. Ya, pada kualifikasi Piala Dunia 2026, peluang Vietnam untuk melaju sangatlah kecil. Seluruh tim harus memenangkan kedua pertandingan tersisa melawan Filipina dan Irak, dan berharap Indonesia kehilangan poin di kedua pertandingan, juga melawan Irak dan Filipina. Tapi skenario tersebut menjadi semakin tidak mungkin ketika pasukan pelatih Shin Tae-yong diperkuat oleh pemain-pemain tadi, kata Soha. Ya, Martin Paes mengambil keputusan berani pada musim panas 2022. Kiper berusia 25 tahun itu menerima pinangan FC Dallas. Martin Paes menjadi andalan utama di klub tersebut. Ya, pemilik tinggi badan 192 cm ini sudah mencatatkan tak kurang dari 70 kali penampilan dengan catatan lebih dari 17 kali clean sheet saat membela FC Dallas.